Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Holil Studio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi PAI kelas 9 SMP, jenjang SMP, berupa materi kurban dan akikah. Materi ini terdapat dalam bab 11 ya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mohon bantuan bagi adik-adik sekalian siswa SMP yang merasa bahwa video ini bermanfaat dan memudahkan kalian dalam belajar mapel PAI. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel Holil Studio ini ya. Mari kita lanjut untuk materi kurban dan akikah. Apa itu ibadah kurban dan akikah? Ya, pengertian hewan kurban terlebih dahulu. Kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang dilakukan pada hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik. Jadi ibadah kurban ini dilakukan di waktu tertentu ya, bulan Zulhijjah, tidak di bulan-bulan yang lain. Hukum melaksanakan kurban ini yaitu sunnah muakkad, ya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, syarat-syarat hewan kurban. Hewan tersebut diniatkan untuk kurban ya. Kemudian yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat ya. Kita tidak boleh berkurban dengan hewan yang sakit, cacat, atau tidak lengkap organ tubuhnya. Kemudian yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah pernah berganti gigi. Yang keempat, untuk kambing yang biasa minimal berusia 2 tahun. Jika korban itu berupa hewan unta berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. Yang terakhir, hewan kurban tersebut di atas disembelih pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik ya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian pembagian hewan kurban ya. Daging hewan kurban wajib disedekahkan, diberikan, ditasyarufkan dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Orang yang berkurban boleh memakan sebagian dari hewan kurbannya. Kemudian kita beranjak ke ibadah penyembelihan akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari kelahiran atau pensyukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang telah diberikan. Akikah hukumnya adalah sunnah, dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi jika belum mampu pada hari ke-14 atau hari ke-21 ya. Jadi terdapat perbedaan antara akikah sama kurban, yaitu adalah tentang waktu pelaksanaannya. Jika tadi kurban dilaksanakan di bulan Zulhijjah dan tidak di bulan yang lain, namun kalau akikah ini dilaksanakan ketika diberikan kelahiran seorang anak ya. Kemudian jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah. Akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW yaitu 2 ekor kambing diakikahkan kepada bayi laki-laki yang lahir dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan, bayi perempuan ya. Berbeda ya untuk bayi yang lahir. Jika bayi yang lahir itu perempuan, maka yang diakikahkan yaitu 1 ekor kambing. Jika bayi itu yang lahir laki-laki, maka yang
disembelih untuk akikah, yaitu 2 ekor kambing. Kemudian praktek berkurban dan akikah ya. Yang pertama, tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Penyembelih boleh orang yang berkorban itu sendiri ataupun diwakilkan disembelih oleh orang lain. Yang kedua, menggunakan alat atau pisau yang tajam ya, jangan memakai pisau yang karatan atau pisau yang tidak tajam karena itu akan menyakiti hewan tersebut. Yang ketiga, menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir, dan sholawat Nabi. Kemudian yang keempat, hewan kurban diarahkan ke menghadap kiblat ya, ketika disembelih badannya menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher, kemudian membaca doa. Yang selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan akikah. Kalau tadi tata cara penyembelihan hewan kurban, sekarang tata cara penyembelihan hewan akikah. Yang pertama, mari kita simak. Berniat menyembelih hewan akikah karena Allah ya, diniatkan menyembelih hewan akikah karena Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian yang kedua, menggunakan pisau yang tajam sama. Kemudian yang ketiga, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, membaca basmalah dan takbir. Yang kelima, memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam, membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita masuk ke hikmah kurban dan akikah. Bisa disimak adik-adik. Yang pertama, hikmah kurban. Apa itu? Hikmahnya ketika kita telah melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, kurban melatih seseorang memiliki jiwa dermawan ya, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki ini semuanya itu diberikan dan kepemilikannya mutlak dari Allah ya. Jadi apa yang kita miliki ini adalah titipan. Maka dari itu jika kita berkorban, kita itu akan memiliki sifat yang dermawan. Yang kedua, melatih seseorang agar pandai bersyukur. Kemudian ketiga, mendidik jiwa agar tidak kikir, tidak pelit, sekaligus peduli kepada orang lain. Yang keempat, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Yang kelima, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keenam, meningkatkan gizi masyarakat, menambah ketakwaan seseorang kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kalau itu tadi adalah hikmah kurban, sekarang kita masuk ke hikmah akikah. Yang pertama, ibadah akikah berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika kita diberikan kelahiran, diberikan rezeki berupa seorang anak ya, jadi tetangga kita, saudara-saudara kita bisa mengenal, bisa tahu kepada anak kita yang baru lahir ya. Kemudian yang ketiga, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Jadi demikian tadi seputar materi tentang ibadah kurban dan akikah ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik yang mempelajari materi PAI kelas 9 kurban dan akikah. Dan jangan lupa, bagi adik-adik yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment
channel Khalil Studio ini ya. Sekian, bila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.